Jadi hari ini saya sengaja sebenarnya Manggarai bersolawat itu idenya terus terang karena benar-benar dari teman-teman media. Dan saya memfasilitasi untuk itu. Tetapi yang paling utama adalah penyelesaian akar masalah berantem itu harus kita tahu apa yang menjadi akar sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung yang kemarin menghadiri acara Manggarai Bersolawat. Ketika beliau selesai menyelenggarakan acara Manggarai Bersolawat, maka kemudian ditanya oleh awak media berkaitan dengan hal-hal yang sudah diinisiasi dan digagas dalam rangka menanggulangi tawuran-tawuran yang sangat marak di wilayah DKI Jakarta khususnya. Nah, untuk bagaimana beliau menanggapi tentang permasalahan-permasalahan tawuran di antara masyarakat, warga, remaja, dan juga cara menanggulanginya dengan bersolawat atau istilah dalam ruang lingkup yang beliau bingkai dengan sebutan Manggarai Bersolawat, maka kita lihat bagaimana pernyataan Bapak Pramono Anung berkaitan tentang hal ini. Jadi hari ini saya sengaja sebenarnya Manggarai Bersolawat itu idenya terus terang karena benar-benar dari teman-teman media. Nah, dia mengatakan bahwa acara Manggarai Bersolawat itu sudah dilaksanakan, yang munculnya ide itu adalah memang karena beliau mendengar ada masukan dari awak media. Jadi memang ada media-media yang berikan masukan, sudah sajalah, adakan saja Manggarai Bersolawat gitu. Nah, ini yang beliau ucapkan. Dan saya memfasilitasi untuk itu. Tetapi yang paling utama adalah penyelesaian akar masalah berantem itu harus kita tahu apa yang menjadi akar sebenarnya. Nah, beliau mengatakan bahwa memang yang terpenting juga bukan hanya sekedar sholawat saja. Nah, karena yang paling utama adalah mencari akar masalah daripada problematika tawuran yang begitu hebat yang terjadi di Manggarai kemarin, yang melibatkan banyak orang dan pihak kepolisian pun cukup keteteran, bahkan tidak mampu melerai daripada tawuran yang terjadi di Manggarai tersebut. Nah, kata Bapak Pramono Anung, maka esensi atau hal yang terpenting tentu bukan sekedar sholawatnya, tetapi bagaimana mencari akar permasalahan sehingga timbul bentrokan dan tawuran di antara warga masyarakat yang ada di Manggarai. Saya terus terang dengan Pak Wali Kota sudah mencari akar yang utama. Yang pertama adalah energi yang tidak tersalurkan secara baik. Bapak Pramono Anung kemudian menjelaskan bahwa hasil diskusi dengan Pak Wali Kota tentang mencari akar permasalahan daripada tawuran yang terjadi di Jakarta ini, khususnya di Manggarai, adalah karena dianggap bahwa energi daripada masyarakat yang tawuran itu tidak tersalurkan. Jadi artinya energi yang besar kemudian kapasitasnya tidak menampung, sehingga kemudian melebar dan menimbulkan tawuran di dalamnya. Nah, yang dimaksud dengan energi ini energi apa ya? Kita kan harus dijelaskan juga apakah energi yang dimaksud itu bahwa ada kreativitas, ada di situ semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan, ide-ide yang tidak tertampung ataupun apapun itu. Tapi poin yang disampaikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta ini adalah bahwa ada energi yang tidak tersalurkan. Yang kedua, lowongan pekerjaan yang kurang. Akar permasalahan yang kedua bahwa katanya lowongan pekerjaan yang kurang. Nah, kalau kita lihat ini, Jakarta ini kan merupakan daerah yang boleh dikatakan tempat bermuaranya para pencari kerja. Bahkan semua pekerjaan itu tersedia di Jakarta. Bahkan orang-orang dari daerah itu berlomba-lomba untuk kemudian urbanisasi dari kampung ke Jakarta dalam rangka untuk kemudian mencari penghidupan. Nah, kata Bapak Gubernur, karena kurangnya lapangan pekerjaan di Jakarta. Nah, tentunya ini kan juga menjadi PR juga. Apakah emang sekedar karena kurangnya pekerjaan, padahal pekerjaan kan sebenarnya banyak di Jakarta, asalkan orang mau
sekedar berjualan apapun di Jakarta itu kan pada dasarnya roda perekonomian itu akan berputar. Ya, tapi tentunya kan bagaimana sekarang Bapak Gubernur mengatur bahwa di Jakarta diatur sedemikian rupa agar kemudian masyarakat bawah pun itu tetap masih bisa memiliki penghasilan. Yang ketiga memang seringkali karena sosial media dan sebagainya, sosmed mereka, sehingga dalam kondisi mohon maaf mungkin setengah tidak sadar atau mabuk dan sebagainya mereka melakukan itu. Dan itulah yang kemudian kita cari benar-benar supaya mereka sekarang ini hidupnya lebih optimisme, mempunyai lapangan pekerjaan, kemudian KJP-nya juga kita bantu di sini. Alat olahraga juga udah dibantu oleh Pak Wali Kota. Saya sendiri akan membangunkan lapangan futsal di sini. Sehingga dengan demikian saya yakin kalau kemudian energinya itu tersalurkan dengan baik, saya yakin maka ini akan bisa menurunkan emosi yang ada yang terjadi. Nah, dia mengatakan bahwa 3 akar permasalahan itulah yang merupakan sumber daripada terjadinya tawuran di wilayah Jakarta, khususnya di Manggarai. Karena energinya yang tidak tersalurkan, kemudian karena pekerjaan yang memang mereka banyak yang nganggur, dan juga karena pengaruh media sosial, maka kemudian Bapak Pramono Anung ini akan memfasilitasi berdirinya sarana olahraga, diantaranya futsal, kemudian tentunya akan mengoptimalkan KJP-nya dan lain sebagainya yang merupakan program DKI Jakarta. Padahal kan kita tahu selama ini program-program itu sudah berjalan dengan baik kan. Kalau namanya sarana futsal itu juga sudah banyak berdiri di mana-mana sebenarnya. Tapi permasalahannya kan sebenarnya bukan itu. Permasalahan kenapa kemudian terjadi tawuran di masyarakat itu bukanlah seperti yang dibicarakan oleh Bapak Pramono Anung, atau pengaruh media sosial. Nah, ini mungkin bisa jadi terjadi. Tapi media sosial itu kan perantaraan saja, ya, hanya sebagai sebuah media, namanya juga media, untuk mengekspresikan apa yang diinginkan oleh seseorang, maka menggunakan media sosial. Media sosial adalah karena jangkauannya lebih luas lagi. Maka kalau kita lihat analisa yang dilakukan oleh Bapak Pramono Anung ini bermuara kepada 3 akar permasalahan. Energi yang tidak tersalurkan, mungkin yang dimaksudkan adalah bahwa memang wilayah Jakarta ini untuk tempat-tempat yang bisa mengaktualisasikan dan mengekspresikan diri itu memang terbatas, karena lapangan-lapangan yang untuk bermain memang sangat sedikit sekali ada di wilayah Jakarta. Jadi kalau kita lihat itu tempat-tempat bermain atau disebut FAK, taman-taman bermain yang di situ warganya bisa bermain, bisa berolahraga, itu memang sedikit sekali. Ada di Monas misalnya atau di Senayan, tapi itu memang agak jauh dari wilayah Manggarai khususnya. Nah, yang akan diadakan oleh Bapak Pramono Anung itu diantaranya menyediakan tempat futsal. Tapi permasalahan nanti ke depan juga futsal itu kan pengelolaannya seperti apa? Apakah kemudian dibiarkan saja atau RT RW-nya atau berbayar atau gratis? Itu kan jadi permasalahan juga ke depannya. Padahal yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana menciptakan ruang terbuka. Di situ bisa kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengekspresikan diri di dalamnya, dan disalurkan kegiatan-kegiatannya itu difasilitasi oleh pemerintah. Ya, misalnya disediakan tempat olahraganya, ya seperti Monas itu. Monas itu kan sebenarnya juga harusnya disediakan ada lapangan bulu tangkis, lapangan voli, lapangan sepak bola atau mini soccer lah, yang kemudian tidak perlu harus membayar mahal-mahal atau perlu digratiskan, ya. Termasuk juga Senayan itu ada wilayah-wilayah yang masyarakat bisa bermain, difasilitasi, diberi. Misalnya seperti Ancol. Ancol sudah sangat bagus, dimana di Ancol itu ketika masuk misalnya ada sarana-sarana olahraga, ada tempat fitnessnya disediakan oleh Pemda, ya, fitness yang terbuka yang diciptakan warga masyarakatnya bisa berolahraga. Dulu Bapak Ahok itu udah sangat bagus sekali, ya, sudah menciptakan bagaimana tempat-tempat yang berupa ruang terbuka itu kemudian disediakan sarana-sarana olahraga. Nah, kan sebenarnya tinggal mengoptimalkan saja kalau dilihat dari sisi bahwa akar permasalahannya karena kurang ruangan terbuka. Lalu yang berikutnya, media sosial. Ya, media sosial ini kan memang tidak bisa dihindari kecuali diatur.
Nah, yang harus dilakukan oleh kita sesungguhnya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tawuran ini adalah salah satunya merupakan membangun kedisiplinan sebenarnya. Membangun kedisiplinan semenjak dini, apapun bentuk format pendidikan kedisiplinan itu. Di sekolah juga bisa dibangun pendidikan kedisiplinan. Tetapi jangan kemudian undang-undang terlalu ketat mengaturnya sehingga ketika ada guru yang sedikit membentak-bentak siswanya untuk mendisiplinkan kemudian dipidanakan, atau ada guru yang kemudian dalam bahasa kita ini memberikan hukuman yang hukumannya itu misalnya push up atau hukuman-hukuman yang sedikit berkaitan dengan fisik kemudian dipidanakan. Nah, ini juga harus jangan tumpang tindih. Berikanlah kebebasan guru untuk kemudian mendidik anaknya, mendisiplinkan anak didiknya dengan tetap diberikan aturan batas-batas sampai mana kemudian bisa melakukan tindakan-tindakan terhadap anak didiknya. Jangan terlalu bebas, jangan terlalu terbatas. Jadi ini harus dicari solusinya. Karena sekarang kan sering terjadi begitu, ketika guru ini menegakkan kedisiplinan kepada anak didiknya, sedikit agak keras, kemudian dipidanakan. Nah, ini yang sering terjadi begitu. Nah, jadi bagaimana caranya agar anak-anak kita disiplin? Maka program yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebenarnya itu sangat bagus sekali. Dimana sekarang di Jawa Barat ada kebijakan anak-anak SD SMP itu dilarang untuk mempergunakan handphone. Ini luar biasa, karena memang handphone itu sangat merusak untuk ukuran anak-anak seperti ini, ya. Jadi ini programnya begitu. Kenyataan faktanya sekarang jangankan anak-anak SD SMP, bahkan anak-anak kecil saja sudah pegang handphone sekarang ini kan. Nah, sekarang kalau orang misalnya anak-anak seperti ini sudah memegang handphone yang susah untuk dikendalikan tentang kontennya, maka yang terjadi kemudian anak ini lepas kendali menyaksikan apa-apa yang didapatkan dalam handphone tersebut. Nah, ini program Kang Deddy Mulyadi luar biasa, ya. Pak Gubernur DKI Jakarta lihat. Jadi SD SMP tidak boleh bawa handphone. SD SMP anak-anak yang belum layak usia untuk memiliki kendaraan atau mengendarai kendaraan maka tidak diperkenankan untuk mengendarai kendaraan. Nah, ini kan diprogramkan begitu. Kemudian anak-anak itu diprioritaskan jalan kaki kalau seandainya sekolahnya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Jangan dibiasakan untuk menaiki kendaraan sendiri padahal mereka belum layak usianya sebagai pengendara dari kendaraan bermotor tersebut. Nah, ini kan program Kang Deddy Mulyadi sudah sangat bagus, ya. Ya, walaupun kita lihat nanti ke depannya apakah program sholawat yang diinisiasi oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta ini akan efektif. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan bahwa setelah bersolawat atau setelah kegiatan Manggarai bersolawat ini, mudah-mudahan DKI Jakarta secara umum itu akan terbebas dari tawuran. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.